Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbayanti. Saya akan menjelaskan materi biofarmasetika tentang sediaan melalui rektum. Nah, di sini ada substansi materi. Yang pertama itu definisi, kedua bentuk sediaan, ketiga absorpsi obat, keempat waktu pemberian, dan yang kelima kekurangan dan kerugian. Nah, yang pertama itu definisi. Rektal adalah pemberian obat melalui rektum yang layak untuk obat yang merangsang atau yang diuraikan oleh asam lambung. Rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar atau setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Di sini terdapat gambar penjelasannya, yaitu rektum adalah bagian ujung dari sistem pencernaan di mana kotoran menumpuk tepat sebelum dibuang. Rektum menyambung dengan kolon sigmoid dan memanjang 13-15 cm atau 5-6 inci ke anus. Kemudian internal sphincter adalah sebuah cincin otot lurik yang mengelilingi kanalis anal dengan keliling 2,5-4 cm. Sphincter anal internal ini berkaitan dengan sphincter anal eksternal meskipun letaknya cukup terpisah. Kemudian external sphincter adalah serat otot lurik yang berbentuk elips dan melekat pada bagian dinding anus. Panjangnya sekitar 8-10 cm untuk membuka dan menutup kanalis anal. Kemudian anus. Anus atau dubur adalah penghubung antara rektum dengan lingkungan luar tubuh. Di anus terdapat otot sphincter yang berfungsi untuk membuka dan menutup anus. Selanjutnya, anatomi rektum. Pertama, rektum adalah bagian ujung dari sistem pencernaan di mana kotoran menumpuk tepat sebelum dibuang. Kedua, rektum menyambung dengan kolon sigmoid dan memanjang 13-15 cm atau 5-6 inci ke anus. Ketiga, selembar otot yang disebut diafragma panggul berjalan tegak lurus ke persimpangan rektum dan anus dan mempertahankan penyempitan antara dua segmen dan dari usus besar. Dan yang keempat, sebuah selubung otot memanjang mengelilingi dinding luar rektum sehingga memungkinkan bagi rektum untuk memperpendek dan memperpanjang. Fungsi rektum. Fungsi utama rektum adalah penyimpanan sementara tinja atau limbah pencernaan sehingga kita mungkin memiliki beberapa waktu untuk mencapai tempat di mana kita bisa buang air besar. Ketika limbah dan bahan makanan yang dicerna masuk ke dalamnya, kanal menjadi melebar sehingga otot-otot yang melapis daerah dubur meregang atau melebar. Dan yang ketiga, cincin anorektal. Pada titik terminasi dan rektum intestinum, ada struktur terbentuk cincin seperti otot yang kuat yang memisahkannya dari lubang anus. Seiring dengan otot puborektalis, bagian atas sphincter eksternal dan internal juga berkontribusi terhadap fungsi struktur pencegahan yaitu dan pengendalian tinja sampai sengaja Kemudian bentuk sediaan bisa kita lihat di sini. Sediaan pertama itu sediaan padat atau suppositoria, kedua sediaan cair, enema, lymphedema nutrilit, dan yang ketiga yaitu sediaan kapsul rektum. Faktor yang mempengaruhi absorpsi obat. Yang pertama yaitu penempatan suppositoria di dalam rektum. Kedua, waktu tinggal suppositoria dalam rektum. Ketiga, pengaruh zat tambahan pKa, zat aktif. Dan yang keempat, pH cairan rektum kadar zat aktif dalam cairan rektum.
Kemudian waktu pemberian obat. Waktu pemberian obat melalui rektum yang tepat adalah post defecation supaya obat tidak cepat dikeluarkan sebelum sampai diabsorpsi. Selanjutnya kerugian. Yang pertama, tidak menyenangkan. Kedua, absorpsi obatnya tidak teratur. Yang ketiga, dosis dan posisi absorpsi dapat menimbulkan peradangan bila digunakan secara terus-menerus. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.